Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuat kanvas UI, di mana akan menampilkan nama dan juga deskripsi dari sebuah objek marker. Nah, pertama-tama di sini ada project yang sebelumnya saya buat. Kita buat ulang dari awal. Jadi cara untuk membuat kanvas, pertama-tama kita klik kanan, kemudian klik UI dan kanvas. Nah, pada kanvas kita bisa ubah ukurannya di sini di bagian canvas scaler dari constant pixel size jadi scale with screen size. Nah, di sini resolusinya kalau di laptop saya itu 1366 dan 768. Nah, klik kanan. Nah, di sini kita tambahkan image untuk bagian dasar dari teksnya nanti. Di sini ukurannya misal 350 dan tingginya 60. Posisinya ada di pojok kiri atas. Oke. Kemudian kita klik kanan pada image. Kita tambahkan teks yang teks Mesh Pro. Nah, di sini tambahkan misal namanya object name. Jangan lupa warnanya diganti jadi warna hitam. Kemudian auto size, klik auto size. Maka ukuran fontnya nanti akan menyesuaikan kanvas image ini. Kemudian kita buat lagi untuk tempat deskripsinya. So, width-nya 600, width-nya 400. Oke. Ada di bagian pojok kanan. Kita geser ke sebelah pojok kanan bawah untuk bagian deskripsi. Kemudian tambahkan juga teksnya. Ini beri nama object description. Warnanya diganti jadi warna hitam. Kemudian teksnya klik Alt Shift secara bersamaan dan klik yang bagian bawah ini agar nanti dia bisa full memenuhi bagian latar image-nya. Sebelum itu saya sudah membuat 3 buah image marker, Earth, Neptune, dan juga Jupiter. Masing-masing sudah memiliki bentuk objek markernya. Dan ada settingan di sini. Sebelumnya kita buat script dulu, yaitu event observer. Nah, pada script ini dia itu akan menjalankan fungsi untuk men-track apakah markernya ini sudah ditampilkan atau belum. Jadi kalau misalnya markernya itu muncul di kamera is found sama dengan true, maka dia akan melakukan tracking. Kemudian kita menjalankan public dengan variabel object found yang memiliki tipe data boolean dan mengembalikan nilai is found. Nah, berikut ini adalah scriptnya dengan lebih jelas. Sebelum itu juga pada bagian public class, nama kelas ini kan event observer. Nah, di sini mono behavior diganti dengan default observer event handler. Jadi sebelumnya pada image target, pada image target ini default observer event handler-nya itu kita remove. Kemudian yang script tadi itu di drag ke sini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan event observer script ini berdasarkan yang tadi sudah kita buat. Kemudian pada status filternya ini diubah jadi track. Kemudian apply setting tersebut pada ketiga image target. Nah, untuk membuat bagian game object ini caranya
kita klik kanan, kemudian create empty. Nah, pada game object ini kita drag code text setting ke dalamnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan name text-nya itu berisi name dari sini. Kita ubah dulu namanya name. Kemudian yang ini itu description. Nah, kemudian name ini itu di drag ke dalam game object seperti ini. Kita drag teksnya ke game object seperti ini. Untuk name itu di bagian atas dan teksnya yang bawah. Kemudian buat code bernama text setting. Ini fungsinya untuk menampilkan teks dan juga deskripsi pada kamera AR. Nah, yang pertama, karena kita menggunakan teksnya itu menggunakan TM Pro, menggunakan ini TM Pro, maka di sini ditambahkan juga using TM Pro. Kemudian buat public bernama name text dan text. Ini karena kita menggunakan TM Pro, maka tulisnya tmp_text. Kemudian buat public string, tambahkan array karena di sini objeknya lebih dari satu. Nama game object ini untuk mengandung isi konten berupa nama maupun deskripsi yang kita tambahkan. Kemudian public event observer array juga. Nah, ini berasal dari file sebelumnya yang class event observer. Kita tambahkan, kemudian beri nama variable observer disingkat jadi ops. Kemudian pada void update kita buat looping menggunakan for yang panjangnya itu berdasarkan jumlah dari OBS length atau jumlah konten image target yang kita tambahkan. Dan jika if OBS-nya itu ada atau ditemukan, maka kita tampilkan name text-nya berdasarkan apa yang. Jika tidak ada, maka akan menampilkan name didn't found or description didn't found. Kemudian kita break. Nah, jika objeknya tidak ada, maka akan menampilkan value default, object name, dan object description. Jika sudah, pada game object ini, kita bisa tambahkan masing-masing 3 elemen karena kita memiliki 3 image target. Nah, untuk bagian ops ini kita tambahkan yang bagian earth. Yang earth merupakan elemen pertama, kemudian Neptune merupakan elemen kedua, atau di sini elemen 0, 1, dan Jupiter elemen yang terakhir. Nah, kemudian di sini kita bisa isi namanya. Yang pertama itu ada Earth, yang kedua ada Neptune, dan yang ketiga baru Jupiter. Kemudian deskripsinya bisa kita tambahkan di sini. Nah, sebelum itu saya sudah membuat data-data deskripsinya, jadi yang ini kita delete saja pada game object yang pertama. Kemudian ini sudah ada namanya dan juga deskripsinya, dan elemen-elemennya juga sudah beraturan. Jika sudah membuat kanvas, aturan game object, dan juga ketiga atau lebih, atau juga bisa kurang, image target, kodenya juga sudah dimasukkan. Nah, pada saat ini kita sudah bisa mencoba apakah AR kamera ini dapat menampilkan deskripsi dan juga nama dari sebuah image target. Kita coba. Nah, di sini sudah muncul namanya Earth dan juga deskripsinya sudah muncul. Kemudian yang kedua, Jupiter. Nah, di sini juga sudah ada nama Jupiter dan juga deskripsi planet Jupiter. Dan yang terakhir ada Neptunus atau Neptune. Nah, di sini juga sudah berhasil untuk menampilkan nama Neptune dan deskripsi tentang planet Neptune. Nah, itu dia tadi tutorial untuk menampilkan nama dan juga deskripsi pada objek marker di Vuforia United.